Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Pemirsa channel Pondok Pesantren Budi Mulia, alhamdulillah berjumpa lagi dengan kami untuk mengkaji, menguatkan keimanan kita dalam program kami Kristologi Islami. Alhamdulillah telah hadir bersama kita beliau Ustadz Rasiman. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Sehat ya Ustadz? Ya, sehat-sehat, alhamdulillah. Luar biasa, di usia beliau yang sudah lebih dari 70 tahun masih sehat, alhamdulillah mendampingi kita untuk memperkaya hasanah keilmuan khususnya di Kristologi Islami. Oke pemirsa sekalian, tanpa terasa kita sudah memasuki sesi ke-8 atau pertemuan ke-8. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tema yang luar biasa menarik. Ternyata Nabiullah Muhammad SAW itu ada dalam keterangan kitab agama lain. Kali ini adalah Nabiullah Muhammad SAW di dalam Injil Perjanjian Baru. Nah, untuk lebih jelasnya kenapa kok Nabiullah kita yang nabinya umat Islam itu ada di agama tetangga, kira seperti itu. Oke, monggo Ustadz beri kami keilmuannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqq wahum ya'lam. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allahi Rabbi yang telah memberikan kita taufik hidayah. Maka keluarga besar pesantren Budi Mulia dan Alumuno serta pecinta tayangan Kristologi Islami yang saya hormati, saya banggakan, dan dirahmati Ilahi. Hari ini kajian kita sudah kajian yang ke-8, bahwa Nabi Muhammad SAW nyata ada di dalam Injil, bahkan juga di Taurat. Hal ini maka akan segera dibacakan makna dari Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke 146. Dipersilakan Al-Baqarah 146. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Santri Budi Mulia yang saya hormati dan saya banggakan, mari kita kaji apa yang ada di Quran. Kebenaran yang pasti. Walau banyak orang yang nggak mempercayai, bahkan menuduh Nabi Muhammad dengan segala tuduhan-tuduhan yang bermacam-macam, dengan tuduhan-tuduhan yang jelek bermacam-macam, namun bersabar dan argumentasi ilmiah
adalah wajib kita sampaikan dengan bil hikmah wa mau'idhah hasanah. Untuk ini, santri kajian Kristologi Islami, putri mulia yang saya hormati dan dirahmati Allah. Ayat ini jelas kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, yang nggak mengakui Allah, nggak mengakui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allahnya orang Islam dianggap salah, Nabinya orang Islam dianggap salah, Quran dianggap salah. Bersabarlah dengan argumentasi ilmiah yang tidak emosional, dan bil hikmah wa mau'idhah hasanah adalah ajaran dalam Islam untuk mempertahankan argumentasi dengan kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan alasan dengan fakta dan data yang nyata. Maka orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil mengenal siapa? Mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian dari antara mereka menyembunyikan kebenaran. Kebenaran apa? Akan datangnya Nabi Muhammad SAW dengan bukti Al-Quran. Padahal mereka mengetahui. Disinilah kenyataan yang ada, yang harus kita kaji, kita buktikan dengan fakta dan data. Bukan sekedar kata-kata atau memutar-mutar lidah adanya. Untuk ini, maka marilah kita lanjut kajian kita yang ke-8 ini. Adalah Nabi Muhammad itu di dalam Injil khususnya sampaikan bahwa kajian-kajian kemarin sudah, ini adalah kaitannya di dalam Injil Perjanjian Baru. Kalau ini kemarin-kemarin yang sudah, maka kita akan segera baca ayat dari Injil tentang akan datangnya Nabi Muhammad yang jelas-jelas disampaikan di Injil, dan kita umat Islam harus bisa membuktikan. Di Taurat, di Barnabas sudah, nah sekarang adalah pas ke-8 ini adalah silakan akan segera dibaca oleh Ustadz Furqan nubuat ramalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Injil Yohanes ini. Dipersilahkan. Yohanes pasal 14 Ya, surat ayat 15 sampai 17. ya, buka juga di situ supaya lengkap. Kalau ini kan cuplikan yang ada. Jadi, Yohanes pasalnya 14, ayat 15 sampai 17. Silakan para santri, dibuka Injilnya. Ya, di aplikasi yang ada, atau apa yang punya Injil, boleh dibuka. Akan dibacakan oleh Ustadz Furqan ayat yang ke-15 sampai dengan 17. Dipersilakan, Ustaz. 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ke-16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ya, sudah dulu ini dulu. Nanti dilanjut. Jadi, perhatikan ayat ini. Jika kamu mengasihi aku. Mengasihi siapa? Mengasihi Yesus. Kamu akan menuruti segala perintah. Ajaran dari Yesus menjadikan wa ismuhu Ahmad. Akan datangnya Nabi Muhammad. Aku akan minta kepada Bapa. Bapa di sini kita harus tahu makna dalam bahasa Indonesia. Kalau lulus bahasa Indonesia,
Makna kata itu ada makna kias, makna lugas, makna konotasi, makna denotasi, makna gramatikal, makna leksikal, makna hakiki, makna majasi. Jadi kata Bapa ini adalah apa? Bukan makna Bapa dalam arti biologis, tapi makna Bapa ini sebagaimana Bapak Presiden. Itu bukan Bapak kita secara biologis, tapi itu Bapak secara jabatan, Bapak camat, Bapak bupati, ya, Bapak guru, Bapak dosen. Ini Bapak dalam makna yang kias, bukan makna lugas. Nah, maka Bapak di surga. Itu di Katolik, apa di Kristen, itu dulu. Saya kalau berdoa ya Bapa kami yang ada di surga. Itu persamaan dalam Islam Rabbil Alamin, yang menguasai. Jadi aku akan minta kepada Bapa. Siapa yang minta kepada Bapa? Yesus itu minta kepada Bapa untuk datangnya Nabi setelah Nabi Isa alaihissalam dengan doa yang pasti. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Itu Fatihah saya dulu. Bapa kami yang ada di surga, bermohon ya Rabb, ya Allah, Tuhan yang menguasai seluruh sekalian alam, baik alam manusia, alam semesta, alam akhirat, alam surga, alam neraka, alam roh, dan alam-alam yang lain. Semua Allah yang maha menguasai alam semesta. Mintalah Yesus, atau dalam bahasa Arab Isa, untuk datangnya. Yaitu, datanglah kerajaanmu. Kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah di muka bumi itu adalah para nabi. Maka silih berganti nabi yang datang sejak dari Adam, kemudian juga bagaimana Musa, bagaimana Daud, bagaimana Nabi Isa atau Yesus, bagaimana waktu itu Isa berdoa untuk datangnya kerajaan Allah di muka bumi. Setelah Isa, yaitu Isa berdoa dengan Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama. Sehingga umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dipanggil dengan adzan Allahu Akbar. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Yang jadi itu bukan rencana Bani Israel atau rencana manusia atau rencana para nabi, tetapi rencana Allah. Itu rencana yang pasti. Allah maha memiliki rencana dari segalanya. Orang-orang Bani Israel menginginkan yang datang setelah Nabi Isa itu tidak ada lagi kalau perlu. Tetap dari Bani Israel. Dan ada Nabi dari Bani Ismail. Itu maunya orang-orang Bani Israel. Tapi Allah maha kuasa atas segala rencana yang memang dari keturunan Abraham. Saya dulu, Ibrahim dalam Quran itu akan mempunyai, yaitu nabi penutup dari segala nabi adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dijanjikan dari Allah dari keturunan Ismail akan menjadi bangsa yang besar, yaitu bangsa yang sungguh
sebagai pasir di laut. Nah, nanti pada kajian-kajian berikutnya akan kita kaji bagaimana syahadatnya para nabi. Bahwa orang-orang yang pegang kitab terdahulu mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Baik di dalam kitab Kejadian, baik di dalam kitab Taurat, baik di dalam kitab Injil, bahkan di dalam Injil Barnabas ada janji akan datangnya Nabi kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh nabi sudah disumpah janji akan datangnya Nabi Muhammad tersebut, yaitu dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah Roh Muhammad. Itu sudah dijanjikan. Dan para nabi sudah menyetujuinya. Dan tertulis di dalam kitab-kitab sucinya. Surat apa, ayat berapa, lengkapnya bagaimana. Nanti pada seri-seri berikutnya. Simak Nabi Muhammad dalam kitab para nabi. Namun, hal ini perlu lagi dibaca. Arti dari Quran, surat Ali Imran, ayat 81. Dipersilakan. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu, bersaksilah kamu para nabi dan aku menjadi saksi bersama kamu. Para nabi itu sudah bersaksi akan datangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nur Muhammad sudah dijanjikan sebelum para nabi. Hal ini nanti akan kita kaji. Mana janji Abraham? Ya. Mana Nabi dan ini janji akan datangnya Nabi Muhammad dalam Taurat, dalam Injil. Nanti pada seri kajian berikutnya akan kita jelaskan lebih lanjut. Roh Muhammad, Nur Muhammad sudah dicipta sebelum roh para nabi. Itulah Nur Muhammad. Maka kita umat Islam, lihat kitab perjanjian lama maupun kitab perjanjian baru. Janji akan datangnya Nabi Muhammad telah ditulis sejak 2000 tahun sebelum Abraham. Bahkan sejak Nabi terdahulu yang pertama, itu memang sudah dijanjikan. Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup dari semua Nabi dengan bukti Quran, itu harus kita kaji lebih mendalam. Maka tidak ada keraguan lagi bagi umat Islam untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang dia putar balikkan bahwa umat Islam ini ragu-ragu terhadap kenabian Muhammad, sehingga Nabi Muhammad dianggap nabi yang jelek, nabi yang pembawa sihir. Qurannya dia sebut yaitu setan dan versis. Bahkan Allahnya tidak benar dan sebagainya. Itu adalah kesabaran buat kita untuk
berargumentasi lebih pasti dengan fakta dan data yang nyata, dan kita bersabar adanya dalam mendidik dan memberi argumentasi dengan pasti. Bagaimana tuduhan saya dulu dan teman-teman bahwa orang Islam itu ragu-ragu terhadap nabinya, yang ada di surat 10 ayatnya 94 yang akan dibacakan lagi sebagai berikut untuk menandaskan bahwa sesungguhnya mereka memutar balik ayat-ayat Quran yang dianggap umat Islam ini ragu terhadap Allahnya, ragu terhadap Nabi Muhammad, ragu terhadap Quran, sehingga mereka berusaha memadamkan ketauhidan, memadamkan kenabian kita, dan banyak lagi usaha-usaha mereka. Segera dibaca surat 10 ayat 94. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Ayat ini sering diputar balik oleh mereka yang tidak senang kepada Islam, bahwa umat Islam ini ragu-ragu terhadap kebenaran yang hak yang dijanjikan Allah di dalam kitab-kitab terdahulu, dan kepada para nabi, dan kepada ini kitab penyempurna dari semua kitab para nabi, yaitu Quran. Maka kalau kamu ragu-ragu, maka silakan tanyakan pada pendeta, sehingga kampus-kampus Islam, pesantren-pesantren Islam, kalau perlu mengundang para pendeta untuk menjadi dosen-dosen atau kiai-kiainya. Padahal hal itu sudah dijelaskan di Quran yang kita baca awal tadi, dan di Alkitab ayat ini. Maka jangan ragu terhadap Allah, terhadap kenabian Muhammad, terhadap Quran. Hati Allah wa hati Rasul. Allah, taat Rasul, taat Quran, taat Sunnah, yang sudah diteliti dengan pasti yang mana yang dhaif, yang mana yang hak, yang mana yang benar, yang mana yang salah, itu semua sudah dijelaskan. Maka belajar lebih lanjut tentang Quran dan hadis, baik asbabul nuzulnya, asbabul wurudnya, tafsirnya, dan sebagainya. Maka tidak ada usaha yang paling utama. Manusia ini mesti belajar Quran. Itu kitab utama yang tidak ada ragu lagi di dalamnya. Huda linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Berkali-kali saya sampaikan sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-1 sampai ke-5 ini harus dipahami betul. Jangan jadi orang Islam tapi ragu dalam hati karena kurang mengaji. Mengaji kepada para ustadz, dikatakan, ada ustadz yang lain yang kemudian tidak mau ngaji langsung, sehingga ngajinya cukup ya di YouTube saja. Kalau ngaji YouTube Budi Mulia ini insya Allah semakin mantap. Walau banyak serangan-serangan dari mereka yang memutar balik ayat-ayat Quran, maka janganlah bimbang, janganlah ragu bahwa Quran itu kitab yang pasti. Kitab yang menjelaskan secara pasti, nggak ada hoak lagi di dalamnya. Kitab sebagai pegangan
untuk sukses dunia, sukses sampai surga, maka akan segera dibaca kembali, biar berkali-kali, untuk dihunjamkan dalam hati kita. Surat Al-Baqarah, ayat yang ke-1 sampai 5, dibaca kembali. Silakan. Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kita setiap kali sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan lurusmu, yang sering diputar balik oleh orang-orang yang tidak senang terhadap Islam. Orang Islam dan Nabi Muhammad itu dianggap nggak tahu jalan benar karena membaca ihdinas siratal mustaqim. Dianggap Nabi Muhammad adalah sebagai pemuka agama yang masih bingung dalam mencari jalan benar, sehingga jalan benar itu dibelokkan, yaitu jalan yang benar itu adalah jalannya umat yang tidak Islam. Maka ngajilah bicara, minimal baca tafsir, ya, Samudra Fatihah, biar tahu hidup ini untuk mendapat petunjuk jalan benar, kembali kepada kebenaran yang hak. Ada ragu lagi di dalamnya, tak ada hoak lagi di dalamnya. Kalau perlu buka robot cerdas buatan manusia, kitab apa yang tetap orisinal. Ya, sekarang ada robot, orang-orang barat banyak menemukan Islam setelah tanya kitab apa, ya kitab Quran, kitabnya orang Islam ini, tidak ada ragu lagi di dalamnya. Maka jika hati resah dan gelisah, minta petunjuk jalan benar. Kita sering menyanyikan lagu, sering saya lakukan juga. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu, terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap waktu. Jika hidup mencari jalan benar, manakah jalan yang benar itu? Dzalika kitabula raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah petunjuk jalan benar. Jadi orang mencari petunjuk jalan benar, sedang dia malas membaca Quran, sungguh sia-sia. Pengembaraan pencarian jalan kebenaran telah kulaksanakan, telah kualami.
dari mencari dan mencari di berbagai literatur kitab suci. Dari semula saya tidak Islam, mempelajari kitab-kitab yang lain, termasuk mempelajari primbon, mempelajari kitab-kitab yang lain. Ternyata dari pengalaman pengembaraan iman dalam mencari akhirnya terminal terakhir dan belajar keimanan yang lain, kitab-kitab suci yang lain, bahkan kitab-kitab di sekolah. Belajar dari sekolah tingkat dasar. Selanjutnya melanjutkan hingga belajar di kampus-kampus yang ada. Saya pernah belajar di kampus kemaritiman, kampus PPA Sospol UGM. Ternyata yang paling pas saya cari dan kucari. Kucari dan selalu kucari jalan terbaik agar tiada penyesalan dan air mata. Saya cari. Ternyata ketemu berikutnya di pesantren. Maka saya berikutnya pesantren. Di pesantren Jaga Satru di Cirebon sana. Setelah saya dialog terakhir dengan Profesor Dr. Anwar Musadar, saya bertobat hingga berislam, hingga saya pesantren di Cirebon sana, barat Keraton Cirebon, ada pesantren namanya pesantren Jaga Satru. Kiai saya dulu Ayib Muhammad. Saya belajar juga di pesantren Buntet. Lalu saya temukan, kebenaran tertinggi di Quran. Namun saya di pesantren itu dalam usaha belajar, mendalami kaitannya kitab-kitab terdahulu, maka kiai saya bilang, kamu baiknya kuliah lagi aja. Kalau saya sudah punya ijazah kemaritiman dan sospol, harus kuliah lagi. Daftar kuliah di IAIN Sunan Gunung Jati, Cirebon, cabang dari Bandung. Alhamdulillah. Allah memudahkan saya untuk diterima kuliah di IAIN Sunan Gunung Jati, Cirebon, cabang dari Bandung, yang akhirnya alhamdulillah saya pesantren, saya kuliah lagi, selesai sarjana muda di sana, hingga saya kembali ke Jogja untuk mengajak kembali orang-orang yang saya ajak keluar dari Islam dulu untuk bertobat, karena itu adalah satu perbuatan saya, dosa-dosa saya dulu mengajak orang untuk lepas dari Islam. Akhirnya saya kemudian Jogja kuliah lagi untuk ambil dulu, saya selesai sarjana muda di IAIN Sunan Gunung Jati, melanjutkan doktoral waktu itu, yaitu di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, di Fakultas Tarbiyah. Dan saya sambil mengajar di SMP Negeri 15 Yogyakarta, yang dulu Hambar School. Saya dulu mengajar di SMP Negeri 15. Alhamdulillah, murid-murid saya sangat banyak. Dulu ST, sekolah teknik yang ada Hambar School, dibangun sejak zaman Belanda. Insya Allah murid-murid saya tahu. Dulu saya di sekolah disebut oleh murid-murid saya Pak Willy, karena memang baptis saya Willy Brodus. Maka murid-murid SMP Negeri 15 Yogyakarta lebih kenal nama saya Willy Brodus dibanding Lasima. Hingga kembangan yang ada berikutnya, saya ngajar bahasa sastra Indonesia. Namun ketika akan dikirim guru agama karena pensiun, akan dikirim guru agama dari Departemen Agama, kepala sekolah saya dulu bilang, saya punya guru bahasa sastra Indonesia, dan insya Allah saya ngajar bahasa sastra Indonesia
Bahkan buat soal nasional dari tahun 89. Itu dulu soal-soal ujian nasional bahasa sastra Indonesia. Saya menyusun soal-soal itu. Namun karena kepala sekolah saya menginginkan saya untuk jadi guru agama, maka saya berikutnya ditugasi untuk mengajar agama. Yang mau dikirim dari depan, dikatakan bahwa di sini ada guru bahasa Indonesia yang punya sertifikat, UIN juga, maka saya berikutnya mengajar dan kuliah lagi S2 di psikologi Islam di UMY. Dan Allah memudahkan saya untuk selesai dengan baik dan mendapat beasiswa di UMY. Ketika Allah memudahkan saya dalam belajar, hingga kuliah waktu itu cukup 6 juta, saya diberi potongan khusus karena saya dari non kemudian aktif juga ngajar ngaji di sana sini. Orang-orang lain ada yang membayar 12 juta, saya cukup separuhnya saja. Dan separuhnya, alhamdulillah pada semester 2 nilai saya dikirim ke Departemen Agama hingga mendapat beasiswa 10 juta. Nah, kuliahnya bayar 6 juta, tetapi mendapat beasiswa 10 juta. Hingga untung dengan saya selesai dengan nulis tesis konversi agama dari Islam ke Kristen dan dari Kristen ke Islam. Itulah tesis saya. Sehingga ingin bicara, ingin dialog, ingin diskusi tentang bagaimana Islam dan Kristen. Insya Allah, walau sedikit, saya sedikit mempunyai ilmu tentang itu yang diberikan dari Allah berdasar pengalaman hidup dan belajar di pesantren, juga belajar di perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya sampaikan materi tentang bagaimana Nabi Muhammad dalam Injil Yohanes yang akan dilanjutkan. Tadi baru dibaca ayat 15. Maka akan dilanjutkan ayat 16 dan 17-nya secara lebih lengkap dari teks Injil Perjanjian Baru, yaitu Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 17. Dipersilakan, tolong dibaca. Ayat ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yang ke-17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itulah ayat secara pasti di Injil Perjanjian Baru. Maka renungi secara pasti bahwa Nabi Isa minta kepada Bapa akan datangnya seorang penolong lain. Siapa seorang penolong lain itu? Wa ismuhu Ahmad. Seorang penolong lain yang disertai Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran. Di bulan Ramadan menerima Quran dengan didatangi Roh Kudus, malaikat Jibril, sahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran, hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Quran itu adalah penjaga, penyempurna terhadap kitab-kitab terdahulu untuk menunjukkan yang hak. Maka kita ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang benar. Jalannya siapa? Jalan dari Allah yang dilaksanakan oleh para nabi yang telah diberi janji, yaitu akan datangnya Nabi Muhammad SAW dengan Quran, kitab penyempurna dari semua kitab yang ada.
Oleh karena itu, ingin kebenaran, ya, percaya pada Roh Kudus, ikuti Quran. Itulah kebenaran yang pasti. Namun, dilanjut agar lebih jelas lagi. Di Yohanes pasal 16, ayat yang ke-12 sampai 14 ini akan segera dibacakan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu di dalam kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yang ke-14, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dariku. Itulah. Buka Injil kalian. Jangan bimbang, jangan ragu. Ataupun yang lain memberi tafsir yang lain, silakan. Tetapi khususnya umat Islam, tafsirnya jelas bahwa Isa dengan konsisten mengakui dan mengatakan masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Kalau masih banyak yang harus dikatakan, berarti sudah selesai apa belum? Ini kenyataan. Yesus sendiri atau Isa Al-Masih mengatakan bahwa Injilku belum sempurna, belum selesai. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya, karena ketika itu baru S2, belum S3, belum selesai kurikulumnya. Kurikulum S3 yang ada dengan apa? Datangnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi apabila ia itu siapa? Ia itu orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal itu siapa? Ya ini sebutan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yesus berkata, yaitu kepada murid-muridnya, ia itu orang ketiga tunggal. Ya, yang datang, yaitu siapa? Yang datang kepada ia? Roh kebenaran. Roh kebenaran itu siapa? Malaikat Jibril. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran yang ada. Itu akan disampaikan kepada ia yang datang kemudian setelah Isa. Seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Maka Nabi kita diantaranya mendapat wahyu dari Allah lewat pendengaran diantaranya. Ya, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada. Maka apa yang diterima di Injil? Apa yang dijanjikan Nabi Isa bahwa akan datang Ismu Muhammad? Ini clear. Kitab-kitab terdahulu dan Injil clear menjanjikan yang akan datang setelah Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi Muhammad SAW dengan bukti Quran sebagai penyempurna dari semua kitab-kitab terdahulu yang telah dijanjikan Allah Ta'ala. Sehingga roh kebenaran itu sering disebut dengan Paralektos, Ahmad, atau Muhammad. Itulah ilmu Kristologi Islam yang berdasar dengan pasti Quran ini kitab penyempurna yang pasti yang menjadi jaminan buat kita di dunia sampai di surga nanti sebagai penutup kitab para nabi. Oleh karena itu akan segera dibaca Quran, yaitu surat Al-Maidah ayat ketiga sebagai penutup kajian pada kesempatan ini. Surat Al-Maidah ayat yang ketiga,
akan segera dibacakan oleh Ustaz Furqan. Dipersilahkan. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan yang diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu adalah suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah pengampun dan maha penyayang. Itulah ciri kitab penyempurna dari semua kitab yang ada di dunia. Itu adalah kitab Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi Islam ini dengan Quran, ini kesempurnaan. Sejak Adam sebenarnya sudah Islam. Abraham atau Ibrahim sudah Islam. Nabi Isa Islam. Semua Nabi Islam adanya. Islam itu apa? Mukmin, beriman pada Allah, tunduk patuh. Maka Ibrahim, Ishak, Ismail, Musa wa Isa, wa nahnu lahu muslim. Dalami tafsir secara lebih bagus surat Al-Baqarah 135 sampai 136 bahwa semua nabi semuanya Islam. Bukan Yahudi, bukan Nasrani. Islam bukan hanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Islam itu yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu penyempurna dari muslim-muslim terdahulu. Penyempurna dari kitab Ibrahim, Ishak, Ismail, Musa, dan Isa. Bukan syirik, bukan musyrik, tapi tunduk patuh kepada Allah. Sehingga Adam disebut anak Allah yang sulung. Orang-orang yang taat disebut anak-anak Allah. Anak di sini bukan dalam makna lugas. Belajar bahasa Indonesia yang lebih dalam. Makna kias, makna lugas, makna konotasi, makna denotasi, makna gramatikal, makna leksikal. Sehingga tidak salah. Kekurang pahaman bahasa membuat beberapa ustadz berbeda dalam pemikiran. Karena sesungguhnya dalam Quran, dalam Islam, apalagi bahasa Arab, fa'ala yaf'alu fa'lan wa huwa fa'ilun dan sebagainya.
ada satu kata menjadi 14. Jadi, mari belajar lebih luas. Ikuti semua kajian Kristologi Islami di Budi Mulia ini. Segera berlanjut pada periode berikutnya. Ikuti dengan baik, sponsori dengan baik, untuk bisa berlangsung kajian-kajian ini lebih sempurna lagi. Mari kita sama-sama menyempurnakan. Beramal, alumnus yang sudah sukses, pendukung-pendukung dan pecinta-pecinta siaran Budi Mulia ini, mari sumbang Budi Mulia. Ikuti kajian. Ingin brosur-brosurnya, pesan kepada pengurus. Nanti brosur-brosur kita cetak, kita gandakan untuk bisa diterima oleh para santri, untuk menjadi tulisan yang jelas untuk bisa dibaca, sehingga kita akan lebih dalam belajar Kristologi Islami yang disajikan di konten Budi Mulia ini. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Ikuti lagi kajian berikutnya. Akan saya sampaikan bagaimana Nabi Muhammad di kitab Weda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak salah dan kurang, mohon maaf. Ada pertanyaan, segera kirim ke Budi Mulia untuk nanti bisa kita terima, kita jawab. Ingin buku, ingin brosur, segera kirim ke Budi Mulia. Nanti kita usahakan untuk kita print, untuk bisa didapatkan oleh para santriwan, santriwati, alumnus, dan keluarga besar pesantren Budi Mulia ini. Sekian dan demikian. Banyak salah dan kurang, mohon dimaafkan. Hanya Allah yang maha sempurna. Kami menyampaikan sekedar apa yang saya kuasai. Maka ada salah, mohon maaf. Nasru minallah fa'atun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Lasiman yang dengan penuh semangat mengajarkan atau memberikan ilmu kepada kita semua. Demikianlah kajian kita pada sesi ke-8 dengan tema Nabiullah Muhammad di dalam Injil dalam Perjanjian Baru. Oke pemirsa, terima kasih. Saya selaku moderator atau MC pada acara ini mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel-channel konten di Pondok Pesantren Budi Mulia. Akhirul kalam, saya Furqan Rahmat Widodo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.